Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauhar Zainal Arifin, NIM C24180021. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan analisis makanan ikan menggunakan Microsoft Excel, yaitu pada mata kuliah Biologi Perikanan, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Jadi untuk perhitungan kali ini saya akan membagikan tips yang pertama adalah buat catatan mengenai rumus-rumus yang akan digunakan, seperti rumus untuk mencari index of preponderance, luas relung, tumpang tindih, terus panjang usus relatif, dan lain-lainnya. Rumus itu dibuat dalam satu file notepad sehingga akan memudahkan kita untuk melakukan analisis. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah menyiapkan file latihan. Nah, di sini kita ambil contoh dari file latihan soal latihan 3. Nah, kita lihat di sini ada data mikroskopis dan ada data makroskopis. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat data ini menjadi tersusun. Nah, di sini saya udah menyusun untuk membuat kolom dalam beberapa kolom, yaitu jenis organisme. Ini J1 sampai J8 ini tuh nomor ikan, sigma volume, VI, OI, VI kali OI, index of preference, terus PIJ dan PIJ kuadrat. Lalu bagaimana untuk mencari jenis organisme ini? Nah, kita menggunakan, di sini saya akan mengcopy header ini ke data mikroskopis. Nah, untuk mempermudah mencari datanya, saya akan mengurutkan dulu. Namun ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pertama, klik insert 2 kali di sebelah kiri kolom rata-rata, kemudian copy nomor ikan pada setiap jenis organismenya. Seperti itu dilakukan. Nah, kita akan mulai mencoba hal ini dimulai dari ikan jantan. Kemudian di sini kita pakai rumus concatenate organismenya. Enter. Nah, di sini kita tarik garis ke bawah. Kemudian dari organismenya, itu dari Cochones hingga ke volume yang terakhir, volume Pleurosigma, kita blok kemudian short. Nah, di sini saya langsung meng-short A to Z. Nampak akan seperti ini. Kemudian kita copy. Karena di sini kita hanya membutuhkan satu jenis organisme, kita hapus nama-nama yang sama. Lalu dirapikan, nah seperti ini, hingga semuanya rapat. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan cara lain, tapi menurut saya di sini caranya yang saya lakukan di sini cukup membantu karena mempermudah untuk proses pengurutan. Oke, tahap selanjutnya adalah menentukan rata-rata pada setiap jenis. Nah, di sini kita lihat Cochones itu hanya pada ikan J1, maka rata-rata kita copy. Kemudian Cochonesnya itu kemudian kita paste di sini.
Nah, choose no di choose karena ada 4 atau dari semua jenis, langsung aja di copy semuanya. Kemudian paste-nya itu paste transpose. Kemudian diatoma seperti itu juga. Nah, karena diatoma ini adanya di J1 dan J7, maka di-cut, pindahkan ke J7. Hal seperti ini sebenarnya sederhana tapi sangat membantu untuk minimalisir waktu gitu. Sehingga teman-teman tidak harus mencari jenis makanan atau jenis organismenya itu ada di mana saja gitu. Karena di sini kita lihat sudah diurutkan semuanya. Sekarang untuk Mesmiopodia itu ada di J1 sampai J8. Navicula di J1. Nah, sebenarnya saya lebih suka kayak diisi semuanya gitu, jadi nggak usah di-cut-cut lagi. Langsung paste transpose selesai semuanya. Atau yang ngurut gitu. Buat nggak masalah karena memang datanya seperti ini gitu. Nah, untuk yang jenis organisme mikroskopis seperti ini. Nah, kita langsung lanjut saja ke sigma V-nya. Yaitu menggunakan rumus sum dan dijumlahkan dari setiap jenis makanan seperti itu. Zero sigma. Ya, di sini untuk yang betinanya kita belum sebenarnya udah mencoba, namun di sini kita hanya menampilkan yang untuk data jantan dulu gitu. Nah, untuk yang mikroskopis sudah selesai. Lalu kita lanjut ke apa namanya? Ke si makroskopis. Di sini saya langsung mengcopy tabel ini. Lalu saya paste. Nah, karena di sini angkanya itu berubah ya. Kita lihat di sini, oh ternyata sigma V-nya nggak sesuai. Maka nggak masalah sebenarnya, hanya perlu perbaikan aja. Kita copy dan kita paste value. Nah, sudah normal kembali. Dengan cara yang sama, kita menggunakan ya di sini 2 kali. Nah, namun pada saat pengerjaan sekaligus dengan yang ya maksud saya yang lebih enak, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan cara ini untuk pengerjaan langsung di kedua jenis kelamin ikan yang akan diuji. Jadi kalian akan mencari data mikroskopis jantan dan sekaligus betina. Kemudian yang makroskopis demikian untuk jantan dan betina, sehingga hasil tabel yang akan diperoleh itu sudah include untuk data makroskopis dan mikroskopis jantan dan betina. Ini kita salah rumus ya ternyata. Concatenate
Ini masih salah rumus. Concatenate. Ya, nah sekarang sudah. Nah, sama kita sortir lagi. Ini yang ke bawah betina ya, jangan sampai salah. Karena di sini saya akan mencontohkan pengerjaan untuk yang jantan. Sama di sini kita ya menggunakan cara seperti ini. Hapus jenis organisme yang sama. Sampai rapat semuanya. Kemudian dengan cara yang sama juga kita lanjutkan mengcopy jenis jumlah makanan. Di sini menggunakan copy paste transpose juga. Dan perhatikan nomor-nomor ikannya. Oh, udah benar ternyata. Panate ini semacam udang kalau nggak salah. Oh ya, untuk pengerjaannya sebenarnya teman-teman kalau sudah mulai lancar hanya menggunakan keyboard tanpa menggunakan mouse sebenarnya akan lebih cepat kalau menurut saya. Karena akan lebih cepat itu ketika kalian mengetik daripada memindahkan kursor dengan mouse seperti itu. Yuana tuh adik. Oke. Sip. Lanjut ke sum dari sigma volume. Nah, untuknya oh ya, perlu diketahui juga kita menggunakan volumenya ini yang satuan itu mililiter. Mungkin teman-teman tadi memperhatikan di data mikroskopis itu menggunakan mu apa itu namanya? Itu belum belum dikonversi gitu. Makanya kita menggunakan yang sudah dikonversi. Perlu diketahui juga mengenai data mikroskopis merupakan organisme yang tidak bisa dilihat secara langsung atau kasat mata. Oleh karena itu harus menggunakan pengamatan di bawah mikroskop. Oke, kita sudah selesai menyusun data jenis organisme untuk ikan jantan. Nah, silakan seperti ini. Lalu tabelnya ini akan saya copy ke IP. Di sini sebenarnya saya paste-nya itu langsung ya. Nah, cuman pasti di sini akan bermasalah nih sigma. Karena yang di sini tadi saya udah copy value, paste value, namun yang makroskopis belum. Jadi angkanya masih aneh dan itu nggak masalah karena hanya membutuhkan sedikit perbaikan itu dengan mengopi dan mempaste value. Dan di sini kita lihat masih menurut saya itu masih berantakan gitu. Kurang enak dilihat mata gitu. Nah, jangan lupa untuk memberi tanda di sini bahwa adalah jantan. Kita kasih warna merah aja. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Nah, untuk agar masih agar terlihat rapi, di sini saya akan menghapus semuanya.
karena di sini udah tidak akan terpakai lagi, termasuk yang ini. Oh ya, di awal saya sudah menjelaskan bahwa ada tips menggunakan notepad berupa rumus-rumus. Nah, isinya tuh seperti ini. Nah, ini catatan dari notepad yang telah saya buat. Di sini ada indeks seperti itu. Kita bisa menggunakan catatan ini jika sewaktu itu kita lupa rumus, gitu. Oke, lanjut. Kemudian untuk data fee ini, oh ya sebelumnya harus kita sum dulu. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang menurut saya itu lebih cepat gitu. Untuk VI itu rumusnya adalah sigma dibagi sigma V dibagi total sigma jangan lupa di string atau dikunci. Nah, saya akan langsung ke samping aja. Nah, di sini rumusnya adalah konta dari apa namanya? Jenis organisme ke I seperti itu bahasanya. Nah, kontanya itu kita di sini karena di sini ada 4 ikan, artinya akan ada 4 ruang seperti itu bahasa saya tuh. Jangan lupa di sini di string gitu. Lalu dikali 100% karena kita di sini akan menyatakan OI-nya itu dalam bentuk persenan. Kemudian V itu rumusnya adalah ya VI dikali OI, langsung bisa. IP atau indeks preponderance rumusnya adalah VI dibagi total VI. Di sini nanti akan muncul sumnya, nggak apa-apa. Untuk sementara 0 dulu, langsung kita string dan kita kali 100. Untuk PIJ pun sama. PIJ itu rumusnya adalah VI dibagi total dari VI. Jangan lupa di string, langsung aja. Nggak masalah, ada difference per nolnya ini. Kemudian untuk PIJ kuadrat itu langsung saja PIJ dipangkatkan 2. Nah, di sini kita langsung tarik aja sampai ujung sumnya karena di sini udah sama rumusnya. Ini angkanya belum benar seperti itu. Tinggal kita tarik ke bawah, selesai semuanya. Oke, sekarang kita lihat di sini sebenarnya secara hitungan udah benar gitu, udah sesuai, namun penampilannya atau ya penampilannya itu di sini masih belum bagus lah gitu. Nah, kita langsung aja karena di sini udah number, pakai format painter, lalu saya blok semuanya. Nah, ini jangan panik karena kita langsung ingin aja. Nah, ini tuh karena datanya persenan, kita nggak perlu pakai 0 koma di belakang dan lakukan hal yang sama. Oke, kita dapatkan lagi. Nah, kita perhatikan lagi untuk yang lainnya. Nah, di sini kita lihat kan nggak mungkin kalau misalkan data ini 0,000 gitu. Maka saya akan tambahkan lagi nolnya hingga ketemu angka terakhir. Nah, dengan cara yang sama akan saya format painter. Oke. Tinggal kita rapikan seperti ini, teman-teman. Selesai untuk perhitungan IP dan baru IP sih ini sebenarnya itu. Nah, di sini kita udah mencari yang betinanya ya. Betinanya juga akan seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat grafik dari indeks preponderance.
Grafiknya ini dibagi menjadi dua, yaitu grafik IP dari ikan jantan dan grafik IP dari ikan betina. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel seperti ini. Nah, organisme dan IP. Kemudian, untuk organismenya ini kita hanya menggunakan hanya menampilkan yang makroskopis, dan yang mikroskopis kita satukan dengan nama lainnya. Kenapa kita satukan? Karena persenan nanti jika disatukan dengan makros itu angkanya cukup kecil gitu. Jadi jika diilustrasikan pun sebenarnya kelihatan ada, namun tidak terlalu kelihatan gitu. Langsung aja kita copy. Nah, di sini tadi saya ada jelaskan, akan saya tulis lainnya. Nah, PI-nya ini langsung aja untuk yang makroskopis ini kita copy, kemudian paste value. Ya, seperti itu. Sebentar, seperti ada yang aneh nih. Gas throughput, kita mulai dari gas throughput. Copy, paste value. Nah, ini udah sesuai. Nah, untuk lainnya kita menggunakan sum. Saya salah mengblok. Nah, sama ini kita agar terlihat rapi ya. Nah, ini angkanya banyak sekali, tapi nggak masalah. Jangan lupa untuk dirapikan data tabelnya. Lalu kita buat grafiknya. Grafik di sini kita menggunakan pie chart 2 dimensi saja cukup. Nah, lalu kita select data. Series name-nya ini saya kosongkan aja, karena kalau sesuai format yang berlaku kita nggak menggunakan chart title gitu. Lalu kita edit menggunakan nama organisme. Secara di sini kalau terlihat sebenarnya udah benar grafiknya, cuman harus kita rapikan lagi gitu. Nah, fill-nya kita hilangkan, bordernya kita hilangkan, lalu kita munculkan label. Label ini dalam bentuk persenan saja. Nah, di sini kan langsung value. Label option, percentage. Kita pilih yang enak dilihat mata saja. Nah, ini inside N. Oke, ini udah selesai. Tinggal untuk interpretasinya. Di sini saya akan menginterpretasikan bahwa jenis ikan X jenis makanan maksudnya. Jenis makanan ikan X didominasi oleh jenis makanan tercerna. Bukan tercerna, tapi Polychaeta. Nah, karena di sini dia persennya itu lebih dari 40%,
persen polychaeta ini, maka dapat dinyatakan bahwa jenis makanan utamanya berupa polychaeta. Seperti itu. Kita lanjut untuk ikan betina. Nah, lanjut di betina ini sebenarnya sama saja gitu. Nah, karena hampir sama di sini, untuk mempermudah saya akan mengcopy. Nah, di sini kita hapus dulu agar mempermudah. Kemudian datanya ini juga kita hapus, tapi nggak apa-apa deh, ntar aja. Sini polychaetanya sama, mikroskopis dulu seperti itu. Kemudian lainnya, nah nilai IP-nya juga sama, kita copy. Value ya, case value. Lainnya itu kita sum. Nah, karena di sini datanya itu menggunakan ikan jantan, kita select data aja, edit aja langsung. Atau kalau mau dari awal, kita bisa remove, kemudian add dari awal lagi. Ya, series value itu kita hapus, pilih dengan IP, lalu edit access table-nya. Salah ketik saya. Oke. Dengan cara yang sama, di sini numbernya masih berantakan. Lalu more option. Numbernya ini, labelnya ini kita jadikan persen dan samakan. Oke, dengan grafik yang sudah jadi, lalu kita interpretasikan. Nah, kita lihat di sini. Oh ya, di sini jenis makanan ikan X, harusnya ikan X jantan saja. Nah, dengan interpretasi yang hampir mirip, kita lakukan di ikan betina. Jenis ikan X betina, jenis makanan ikan X betina didominasi. Kita lihat siapa yang paling banyak. Jenis didominasi langsung aja 34 tuh polychaeta lagi. Polychaeta. Si polychaeta didominasi oleh jenis makanan itu. Langsung aja, karena di sini kita lihat ternyata angkanya itu 34%, meskipun sesuai teori yang berlaku bahwa jenis makanan utama itu kan lebih dari 40%. Nah, kita kalau misalkan kurang dari 40% itu adalah jenis makanan pengganti gitu. Koreksi jika saya salah. Jadi karena di sini angkanya itu 5% langsung 5% X 40 di sini merupakan jenis makanan pengganti. Nah, pengganti berupa polychaeta. Oke, jadi untuk yang dan mengenai indeks
Pendengaran sini udah selesai. Kemudian kita mencari luas relung. Kita tandin lagi biar terlihat di sini yang menandakan seperti itu. Kita buat di sini jantan, betina. Lalu di sini kita buat lagi B. B itu artinya luas relung, dan BA standarisasi luas relung. Untuk rumus dari luas relung sendiri adalah 1/, total dari PI kuadrat. Jadi di sini jantannya sesuai, jadi total dari PIJ kuadrat untuk betina PIB kuadrat seperti itu. Nah, karena berhubung kita sudah menjumlahkan semuanya, jadi langsung saja kita tembak seperti itu. Nah, untuk rumus BA-nya adalah BI dikurangi 1 per total jumlah organisme tuh kita pakai konta di sini. Sama caranya. Lalu kita interpretasikan, kita lihat di sini bahwa luas relung ikan X jantan lebih banyak daripada betina. Seperti itu. Oke, sampai saat ini sebenarnya masih ada lagi, yaitu kita akan mencari tumpang tindih atau di sini kita menggunakan bahasanya itu CH. Nah, untuk mencari tumpang tindih sendiri bagaimana caranya? Kita menggunakan ini data PIJ dan PIJ kuadrat dan jenis organisme. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang menurut saya ini cukup efektif ya. Nah, itu kita copy dulu. Nah, sampai ini aja. Nah, karena tadi kan udah angkanya itu udah apa ya? Udah harus sesuai. Maka kita langsung coba Ctrl V. Nah, karena di sini ref, kita menggunakan Ctrl V face value saja. Biarkan aja untuk apa namanya? Angka yang tidak enak dilihat mata. Untuk betina pun sama. Oh, ternyata bisa. Oke lah, nggak masalah. Nah, di sini kita lihat, misal pada Cochonais itu, di sini kurang nih, biar enak. Cochonais di sini tuh nggak ada, Amphora nggak ada, Chaetoceros di situ nggak ada. Langsung ke Coscinodiscus.
P. Oh ya, biar lebih enak kita langsung cut aja biar ketahuan. Di Atoma tuh nggak ada. Terus Giro Sigma, di sini Giro Sigma ada. Helios. Meris. Mopedia. Navikul. La. Nircia. Leiro. Kemudian untuk yang makronya kita lihat di sini gastropod. Di gastropod ada panait juga. Oke, langsung kita cut aja karena di sini langsung berurutan. So nggak masalah. Polychaetanya ada di atas. Potongan ikan nggak ada, potongan kepiting, tercena Yuana. Oke. Nah, di sini karena nggak dipakai lagi, kita langsung delete aja. Dan di sini juga karena nggak dipakai lagi, kita langsung delete, dan delete. Nah, kenapa kita delete? Karena kita sedang mencari data dari tumpang tindih ya. Jadi yang hanya jenis makanan yang sama aja gitu. Nah, di sini ada lagi, oh ya, ini kita harus ini dulu. PJ dikali PIB. Nah, nolnya di sini kita tambahin aja. Oh, masih ada ternyata. Yang nolnya belum kelihatan gitu. Sih. Nah, nice. Lalu kita sum. Nah, saya karena nggak mau ambil pusing, langsung aja sum semuanya. Nice. Lalu langsung di sini kita tentukan nilai dari tumpang tindih. Atau CH. Ya, CH. CH itu rumusnya adalah 2 dikali P total dari PIJ. Oh, saya belum menggunakan sama dengan. Dibagi seret PIJ ditambah mana tambah plus PIB kuadrat. Nah, gitu. Langsung enter. Oke.
Di sini kita dapat nilai tumpang tindihnya itu 0,9. Sesuai dengan teori yang berlaku bahwa jika nilai tumpang tindih itu di atas 0,5 maka tingkat kesamaannya itu tinggi gitu. Tingkat kesamaan jenis makanannya tinggi antara jenis ikan betina dan ikan jantan. Langsung interpretasikan saja. Lebih dari 5 maka jenis makanan ikan X memiliki kesamaan yang cenderung tinggi, seperti itu. Untuk tumpang tindih ini udah selesai. Langsung mengenai panjang usus relatif atau PUR, dan kita langsung saja hubungan volume makanan atau VM dengan panjang total atau PT. Caranya itu kita menggunakan data makroskopis di sini. Data ikan makroskopis itu apa namanya? Kita gunakan di sini kita tentukan aja dulu untuk karena yang akan dipakai itu sigma V ya, sigma total. Langsung aja. Oke, ini untuk yang sigma V-nya, kemudian bobot makanan ya. Ya, kita di sini agak lama tapi memang seperti ini caranya. Oke. Agar rapi kita samaan aja. Nah, kita buat ini lagi aja. Ya, di sini nanti datanya ini bisa dipakai biar lebih enak aja gitu. Di sini terus space value. Oke, kita langsung copy aja data selanjutnya. Space value, sip. Nah, data ini nanti bisa kita gunakan untuk volume, nah, seperti itulah.
Yang untuk menghitung PUR kita akan menggunakan panjang total dan panjang usus. Lalu kita gunakan sini. Oke, kita pakai tandai dulu aja ini untuk menghitung panjang usus relatif. Dulu. PUR. PUR itu rumusnya adalah panjang usus dibagi panjang total. Nah, kita cari rata-ratanya adalah dengan average seperti itu. Lanjut. Nah, di sini terlihat lebih enak dipandang. Oke, kita lihat di sini panjang usus relatifnya adalah 2,3 2,3241. Nah, di sini dapat kita nyatakan bahwa panjang usus relatifnya itu lebih dari panjang total rata-rata ya. Karena angkanya itu lebih dari 1, maka ikan yang kita uji ini dapat dikatakan sebagai ikan herbivora. Seperti itu. Kemudian untuk mencari hubungan VM dan panjang total menggunakan data berikut, yaitu nomor ikan, panjang total dengan sigma volume. Nah, di sini kita samain dulu aja. Oke. Ini kita nggak perlu dijumlahkan karena kita akan mencari hubungan gitu. Nah, kita cari dengan 3 kategori, yaitu total, jantan, dan betina. Apa aja yang kita cari? Yaitu nilai dari A, dari B, dan dari R kuadrat. Ini langsung ya. Kita langsung copy aja. Oke. Sini biar lebih enak lagi nih. Nilainya berapa gitu. Oke. Format painter. Salah. Nah, untuk mencari nilai A, kita menggunakan rumus intercept. Dari A-nya itu, Y-nya itu volume, X-nya itu panjang total. Hasilnya seperti itu. Kita copy aja agar cepat. Di sini kita menggunakan slope. Di sini kita menggunakan rumus RSQ. Seperti itu. Begitupun ikan jantan. Sama, yaitu intercept dari Y-nya itu
berapa gitu. Sorry, karena di sini kita hanya ikan jantan, maka intercept ikan jantan aja. Nah, agar cepat kita copy aja. Rescue betina sama intercept. Kita copy biar cepat ya. Nah, di sini kita rapikan aja dulu angkanya. Ayo bangun. Udah dong. Sip. Apa mau ngeprint? Enggak. Gila aku belat. Mau itu apa? Video konferensi. Apa siapa, Pak? Di rumah bapak deh. Pasti orang bisa ambil di sini. Lanjut untuk persamaan. Persamaannya itu dalam 3 kategori, yaitu total, jantan, betina. Ya. Di sini kita langsung aja VM sama dengan totalnya itu berarti minus 1,7302 ditambah B-nya itu 0,167 panjang total. Nah, kita tulis dulu aja. Samanya itu VM sama dengan A plus B P. Jantannya itu 1,2681 ditambah dikurangi 0,0019 PT. Betinanya VM sama dengan minus 2,7834 ditambah 0,907 ET. Nah, tidak lupa kita samakan aja formatnya. Lalu di sini interpretasinya. Interpretasi. Di sini semakin, kalau di sini biasanya semakin meningkat, berarti semakin berkurangnya nilai A, maka nilai A semakin berkurang, volume kanan semakin kecil nilai volume makanan, maka nilai panjang itu buat di sini semakin besar. Ini udah sama. Yap, seperti itu. Agar rapi ya. Kita samakan aja.
Nah, jika udah, kita terakhir mencari nilai ISC. Tahu index of storage content. Kita menggunakan tabel yang ini, dan yang kita gunakan adalah nomor ikan. Index storage content ya. Berarti bobot ikan, bobot makanan, dan TKG. Kita satu-satu aja, nggak masalah. Bobot ikan, bobot makanan. Oke. Nah, ini untuk tabel dasarnya ya. Kalau bahasa saya itu tabel total. Kita buat lagi aja di sini total. Nanti di sini akan sampingnya ada tabel lagi, yaitu tabel TKG, ISC rataan, dan STDEV atau standar defisiasi. Nah, seperti itu. Kita langsung warnai aja. Kita warna kuning untuk semuanya. Terus di sini kita bikin ya sekitar sinilah 20 kita bikinnya. Kemudian ini untuk yang betina, berarti harus ada di 40. Ini betina, ini jantan. Kita warnai merah saja. Di sini betina, kita warnai biru. Tabelnya ini sebenarnya sama aja sih. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari nilai ISC rataan. Ya, kita di sini belum. Maksudnya di sini tabel ISC ya. ISC. Ya, seperti itu. Nah, ISC ini rumusnya adalah bobot makanan per bobot ikan dikali 100%. Yes. Oke, di sini angkanya itu udah sama. Kita jadi langsung lanjut aja. Nah, di sini kita langsung copy aja nih nilai ISC-nya. Base value. Value. Oke, mantap, sudah. Nah, ini kita urutkan berdasarkan TKG. Mana TKG itu ada di B. Ini sama, kita urutkan berdasarkan TKG juga. Ya,
Lalu kita cari ya catatannya itu adalah menggunakan average dari satu aja. Di sini saya akan mengunci. Kenapa? Nanti akan sangat berguna ketika akan mencari nilai STDIV. Average dari yang duanya itu. Oke, saya mengeceknya, takut ada yang keliru. Cari STDV-nya dengan rumus ini. Sebenarnya tuh rumus STDEV-nya itu seperti ini teman-teman. Dari 1 gitu. Karena tadi saya udah log, jadi saya akan copy. Nah, kenapa di sininya sama? Jadi STDEV-nya aja. Nah, di sini different per 0 itu maksudnya 0 karena nggak ada lagi, jadi langsung aja 0. Biar angkanya sama. Nah, seperti itu. Lalu sebenarnya kita langsung membuat grafik di sini sebelah kanannya. Grafiknya itu dengan cara grafik line ya. Line with marker. Nah, yang ini. Kemudian select data, kemudian pilih series name-nya seperti biasa saya kosongkan. ISC rataan. Ini udah ya 1 2 3 4. Lalu kita pilih apa namanya, error barnya itu more error root standard custom. Nah, ini errornya tuh pakai stdev. Nah, ini udah, kemudian ya kita perbaiki sesuai format. No fill, no line. Garis yang kecil ini dihilangkan. Lalu lainnya itu kita kasih warna hitam. Hitam, kok nggak mau hitam dia? Nah, di sini nomornya itu masih aneh ya. Merah aja. Home, jadikan warna hitam. Oh ya, di sini kita menggunakan access title. Di sini tuh ISC rataan. Jangan hey.
Ini adalah TKG. Nah, ini seperti ini. Lalu kita buat untuk ketiga. Kita kalau masalah kita paste dulu aja. Jadi nanti hanya melakukan select data seperti itu. Ya, kemudian dengan cara yang sama, average. Jangan lupa di string. Mana mau di string ya? Average. Tiga nggak ada. Average. No border ya. Nah, di sini kita langsung copy aja. Saya akan menggunakan cara yang lain, yaitu dengan replace find words. Jadi std. Oh, ternyata ini nggak bisa. Nah, bisa langsung sini jadikan 0 aja langsung ya. Nah, tadi saya udah jelaskan, di sini hanya tinggal select data aja, jadi tidak perlu. Nah, diedit aja. Jadi ini sama, nggak masalah sih. Nah, error barnya kita menggunakan define sini gitu. Ya, sama caranya average. Oh, satu tuh nggak ada ya. Average dari 4. Langsung aja sini 0. Samakan seperti ini aja formatnya. Tes. 0. Select data. Ya, secara tahan. Itu udah, oke. Tinggal mengatur error bar. Di sini jangan keliru karena di sini sama-sama error barnya itu di TKG 4. Namun tetap harus sesuai.
Nah, tinggal kita interpretasi. Jadi ISC ini semakin besar ya, semakin besar TKG-nya, maka semakin kecil. Ini sesuai masing-masing itu. Jadi untuk analisis makanan ikan menggunakan Microsoft Excel ini sampai saat ini sudah selesai. Jadi cukup sekian untuk tutorial kali ini. Ya, perhitungan Microsoft Excel. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih.